Tampaknya keputusan Marsyanda untuk berpisah dengan sang suami Ben Kasyafani sudah mantap. Permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup meyakinkannya untuk melayangkan gugatan cerai kepada pria yang resmi dinikahinya pada 2 April 2011 tersebut. Masih belum jelas apa yang menjadi penyebab retaknya pernikahan yang baru seumur jagung itu. Perempuan yang akrab disapa Caca ini pun mengaku keputusan yang diambilnya tidaklah mudah. Namun semuanya itu telah melalui proses pemikiran panjang dan matang. Permasalahannya sendiri sih ya nggak lebih dari setahun sih ya. Tapi kalau misalnya memuncaknya itu di 3 bulanan terakhir. Ya sama 3 bulan ini aku berpikir dan aku nggak mengambil keputusan untuk menggugat cerai itu berdasarkan akalku sendiri aja. Aku banyak minta nasihat, banyak minta tuntunan, aku doa, aku sholat istiqoroh, aku sholat hajat berkali-kali. Dan ya supaya yang keputusan yang aku ambil tuh aku ambil dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, dengan bukan karena gegabah atau karena nafsu, emosi, dendam atau apa, enggak. Dari pernikahannya dengan Ben, Caca telah dikaruniai seorang anak perempuan, Shina Amira Kasyafani, yang lahir pada 22 Januari 2013. Perempuan berdarah Minangkabau, Sumatera Barat ini pun menyadari dampak perceraiannya nanti bagi sang buah hati yang saat ini berusia 1,5 tahun. Tak mau kegagalan rumah tangganya mempunyai efek negatif bagi tumbuh kembang Sienna, Caca dan Ben pun telah sepakat untuk mengurus putri sematawayang mereka bersama-sama. Ya kita berbagi gitu, ada nanti kesepakatan antara kita berdua, entah Sienna berapa hari di rumahku, berapa hari di rumah Ben, dan itu berjalan terus seperti itu. Nah bahkan Ben sendiri juga kemarin udah ya kita ngobrol-ngobrol lah, ngomongin alhamdulillah banget udah sampai ke tahap dimana udah sama-sama tenang. Terus Ben sempat ngomong, oh ya ini gimana ya kalau anak sekolah tuh biasanya umur berapa sih gitu kan, dia nanya gitu ke aku. Terus aku bilang ya rata-rata sih dia 1,5 tahun udah mulai sekolah preschool, tapi kalau menurut aku Sienna mah nanti aja lah 3 tahun. Terus Ben bilang oh ya udah aku percaya aja lah, nanti pas Sienna umur 3 tahun kita cari sekolahnya bareng deh gitu. Jadi itu keberkahan luar biasa gitu dari Allah, maksudnya bisa dikasih proses seperti ini gitu loh. Walaupun yang sebelumnya pasti ada tahap kita berdua mencoba menerima dan itu nggak gampang. Jadi kalau yang dari yang aku alamin itu yang membuat seorang anak luka batinnya, luka hatinya, luka sampai gede gitu ya. Itu lebih bukan yang utama tuh bukan perpisahannya itu sendiri, tapi gimana kedua orang tua saling membenci satu sama lain dan ditunjukin depan anak terus-menerus. Anak tuh mendengar, anak menyaksikan, anak terus-menerus ditanamkan gitu-gitulah. Walaupun mungkin tanpa ada maksud apa-apa ya pastinya dari orang tua gitu ya, tapi ternyata itu efeknya tuh lukanya di anak tuh karena itu mostly. Pihak yang paling dirugikan dari sebuah perceraian adalah anak, dan Caca tampaknya mengerti betul kepedihan akibat dari sebuah perceraian. Pasalnya kedua orang tuanya pun telah berpisah saat ia masih kecil. Belajar dari pengalamannya itulah, perempuan kelahiran 10 Agustus 1989 tersebut berencana untuk memberitahukan kondisi sesungguhnya kepada sang putri. Ia tak ingin buah hatinya nanti memendam perasaan kecewa atau sakit hati jika dirinya tak harus menutupi perpisahannya dengan sang suami. Aku sendiri orang tuaku dulu cerai, ya kan, orang tuaku dulu dan pastinya aku nggak pernah mau aku punya anak yang aku sayangin banget dan nggak pernah nyangka, nggak pernah mengatur bahwa akan seperti ini gitu. Cuman ternyata kita nggak tahu ya ternyata bakal yang terjadi besok tuh di hidup kita tuh apa. Tapi satu kunci yang aku pegang dan mungkin itu satu kunci yang bisa bikin aku sampai hari ini aku masih tenang, masih bisa senyum ngadepin semua ini adalah aku nggak pernah mau berprasangka buruk dengan agenda Allah yang Allah tuliskan dalam hidup aku. Walaupun di mata kita gitu ya, di mata manusia gitu ya, itu sesuatu yang buruk banget gitu kan, hancur segala macam. Tapi aku nggak pernah mau berprasangka buruk sama rencananya Allah gitu. Dan kalau untuk Sienna, yang pasti yang aku akan lakukan adalah mengkomunikasikan ini. Walaupun kita tahu dia masih 1,5 tahun, kita banyak yang menganggap bahwa ya dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Aku pun dulu begitu, waktu aku 5 tahun mama papa cerai dianggap ya dia masih kecil, nggak usah dikasih tahu lah, daripada sedih, daripada hatinya hancur, masih kecil kesian. Tapi ternyata aku belajar bahwa itu yang membuat seorang anak itu nggak bisa let go rasa sakit dia atas perpisahan kedua orang tuanya dan belum bisa menerima. Jadi butuh ada closure itu ya, walaupun nggak bisa dimungkirin itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu, tapi dibutuhkan adanya ini sudah berakhir. Kedepannya segala sesuatunya akan berubah, tapi we'll make the best out of it lah.